Senin bersama Bung Firdaus Ilyas. Iya, berjumpa lagi kita, Bung Meldi Rendra. Sri Mulyani dalam posisi agak-agak berpikir keras Bung Firdaus karena defisit anggaran ya yang cukup besar gitu ya. Dan kecenderungan penerimaan dari pajak juga belum terlihat hilalnya Bung Firdaus. Sehingga ini menjadi sebuah constraint, sebuah hambatan-hambatan dalam implementasi program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam periode-periode ke depan, Bung Firdaus, sehingga apa yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini dan apa upaya strategis yang perlu direncanakan, Bung Firdaus? Iya, Bung Meldi. Mungkin di antara jajaran kabinet pemerintahan Prabowo ya, di samping para menteri atau nomenklatur yang baru ya, yang sibuk mencari kantor atau mencari staf gitu ya, mencari eselon 1 dan seterusnya. Di antara mereka yang paling banyak harus berpikir keras, kemudian memeras keringat, kemudian mencari siasat dan inovasi adalah Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani. Ibu Sri Mulyani di dalam era pemerintahan Prabowo harus berpikir keras kira-kira bagaimana mendapatkan uang penerimaan negara yang besar, kemudian bagaimana menjaga pembelanjaan itu sesuai dengan koridor kehati-hatian begitu ya. Karena kalau kita lihat di dalam rencana belanja untuk pemerintahan 2025 nanti APBN begitu pemerintah pusat dan belanja apa namanya negara begitu ya. Kita lihat beberapa sinyalemen-sinyalemen lampu kuning atau bahkan lampu merah dan itu membuat Ibu Suryani harus berkeringat atau bekerja sampai malam untuk kira-kira bagaimana mengatasinya. Pertama dari sisi defisit anggaran Bumi, diperkirakan nanti masih ada sekitar 500 atau ya lebih dari 400 triliun untuk defisit APBN 2025 gitu. Dan ini kira-kira harus ditambal dari mana begitu ya. Dan defisit ini dimunculkan mungkin salah satunya karena misalnya munculnya nomenklatur atau perubahan struktur kabinet dari 34 menjadi 46 begitu ya. Dan juga ada tambahan dari anggaran dari para kementerian yang menambah hampir 100 triliun lebih. Nah, tambahan untuk kinerja, tambahan personal, tambahan kantor begitu ya, gitu. Dan kalau dilihat dari sini itu membutuhkan anggaran besar. Kemudian yang kedua, untuk belanja-belanja populis misalnya. Alokasi yang agak besar untuk belanja makan bergizi gratis begitu ya, yang akan mulai diterapkan untuk tahun 2025 nanti misalnya. Kira-kira uangnya dari mana begitu. Dan di satu sisi, dari sisi ekspenditur begitu besar kebutuhannya, tetapi dari sisi misalnya revenue-nya atau penerimaan negara tidak banyak harapan yang muncul tahun depan. Dan jangan kaget, salah satu resep singkat yang coba ditawarkan oleh pemerintahan Prabowo adalah menaikkan PPN menjadi 12%. Dari 11% yang sudah memberatkan, kemudian dinaikkan lagi 1% menjadi 12% pada tahun 2025 nanti. Walaupun dikatakan hanya untuk barang-barang tertentu, barang mewah misalnya. Tetapi di sisi lain itu tentu akan memberikan dampak negatif pada pertumbuhan ekonomi begitu ya. Dan di sisi lain yang agak kontraproduktif adalah pada satu sisi pemerintahan Prabowo menaikkan PPN kepada publik, ya konsumtif dan segala macam menjadi 12%, tetapi di sisi lain Ibu Sri Mulyani juga diminta untuk menyiapkan karpet merah untuk para pengemplang pajak dalam bentuk tax amnesty jilid ketiga Bu Meli gitu ya. Pengampunan dosa-dosa pajak begitu yang kalau kita lihat yang selama ini menjadi salah satu titik tekor atau titik kekurangan penerimaan negara terutama dalam sisi penerimaan negara dalam sektor perpajakan begitu. Jadi wajar menurut saya gitu ya. Ibu Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan begitu ya, mendapatkan PR yang maha berat di dalam konstruksi pemerintahan yang baru begitu ya. Pada satu sisi dibutuhkan anggaran belanja yang besar, tetapi di sisi lain munculnya sesuatu yang tidak menunjang atau memunculkan penaikan penerimaan negara. Gitu. Dan saya pikir ini menjadi PR besar di Kementerian Keuangan begitu ya. Dan kalau kita lihat semoga Ibu Sri Mulyani punya jalan, punya cara untuk apa ya memperbaiki atau mengatasi persoalan-persoalan yang cukup besar dalam sisi fiskal Indonesia, Bung Meldi. Ya, ini adalah sebuah paradok, Bung Firdaus ya. Penaikan pajak 12% ketika ekonomi yang tidak baik-baik saja, padahal strategi di banyak negara malah menurunkan pajak ketika ekonomi lesu, Bung Firdaus ya. Kemudian masalah pengetatan ikat pinggang ya, biaya-biaya yang tidak perlu yang sering kali pemerintah lakukan itu juga menjadi prioritas bagi pemerintahan Prabowo Bung Firdaus. Ini harus menjadi sebuah gerakan nasional pengetatan ikat pinggang. Kemudian bagaimana alokasi anggaran ya, yang penting-penting saja, yang nggak penting, yang nggak usah gitu, Bung Firdaus ya, yang memberi impact besar untuk pemerintahan Prabowo untuk pembangunan untuk masyarakat itulah yang jadi prioritas
Dan saya kira wacana-wacana ini harus muncul dengan kuat, Bung Firdaus. Iya, betul gitu. Dan sayangnya pemerintahan Prabowo diawali dengan ekonomi pemerintahan berbiaya tinggi, Bu Melni. Artinya apa? Dengan kabinet yang gemuk, jabatan yang gemuk gitu ya. Kemudian bahkan untuk level-level utusan khusus utusan pemerintah yang notabene disetarakan dengan jabatan menteri, Bu Melni. Dan itu tentu akan menyita, mengambil slot anggaran yang cukup besar begitu ya. Jadi dari sisi awal gitu ya, ketika Prabowo punya program-program populis yang membutuhkan uang besar, tetapi Prabowo juga membarenginya dengan kabinet atau pemerintahan yang gemuk dengan struktur belanja gitu ya, yang notabene juga tidak mencerminkan itu begitu. Jadi kalau kita lihat apa yang sekarang coba dilakukan Prabowo misalnya, ya dengan katakan misalnya mengurangi belanja atau melakukan efisiensi dengan mengurangi seremoni atau belanja-belanja jalan-jalan ke luar negeri misalnya. Tetapi di satu sisi itu tidak akan banyak berimpact kepada efisiensi dalam pembelanjaan pemerintahan. Karena apa? Belanja pemerintahan tanpa ditopang oleh sumber penerimaan yang cukup misalnya, kemudian juga tata kelola misalnya belanja yang baik gitu ya, maka kita akan tidak menyisakan ruang fiskal yang cukup memadai untuk belanja-belanja inovasi, belanja-belanja untuk kesehatan, untuk pendidikan, makan bergizi gratis, begitu, termasuk juga tunjangan kesejahteraan begitu. Memang yang saya lihat adalah kesalahan prioritas di awal pemerintahan Prabowo karena berangkat dari pemerintahan koalitif begitu ya, yang berasal dari banyak kepentingan, banyak elit begitu, dan itu yang menjadi salah satu beban utamanya. Kemudian yang kedua, dalam sisi ruang fiskal, saya melihat bagaimana Kementerian Keuangan yang tentu sekarang diletakkan di bawah langsung komando presiden, begitu ya, bukan lagi bagian dari kementerian yang biasa, tapi struktur di bawah presiden langsung misalnya. Bagaimana nanti Prabowo bisa mengontrol atau mengawasi Kementerian Keuangan agar lebih mengoptimalkan penerimaan negaranya, lebih efisien dalam sisi belanjanya misalnya. Keinginan untuk menciptakan badan sendiri untuk penerimaan negara misalnya. Satu sisi itu juga menjadi satu pertentangan, begitu perdebatan di banyak pihak gitu ya. Tetapi di sisi lain juga bagaimana menertibkan tata kelola dari kementerian atau pejabat publiknya, Bu. Di awal pemerintahan Prabowo yang kita lihat adalah banyak dari inovasi-inovasi atau disebut inovasi, tapi menurut saya merupakan blunder dari sisi tata kelola keuangan negara misalnya, yang tidak taat kepada asas prinsip keuangan negara. Belanja-belanja di luar keuangan negara gitu ya, dianggap sebagai bagian yang biasa saja, padahal itu akan jadi masalah besar nanti, termasuk dalam tata kelola aset misalnya. Aset pihak swasta atau pribadi dimasukkan dalam keuangan negara atau belanja publik, atau belanja pribadi dimasukkan dalam belanja keuangan negara, tentu ini akan menjadi soal besar begitu. Dan ini yang menjadi catatan penting juga yang membuat kening Ibu Sri Mulyani semakin berkerut misalnya. Kalau kita ingat ke belakang, 10 tahun yang lalu misalnya, kenapa laporan keuangan pemerintah pusat itu disclaimer? Karena salah satunya adalah pengelolaan aset yang amburadul, tidak jelas mana yang aset negara, mana keuangan negara, mana yang aset pribadi dan aset kelompok misalnya. Dan ini nampaknya diulang kembali di awal pemerintahan Prabowo begitu. Jadi kalau kita lihat dari sisi misalnya Kementerian Keuangan sebagai bendahara umum negara, maka PR bendahara umum negara pada pemerintahan Prabowo nampaknya semakin kompleks gitu ya, semakin banyak saja begitu ya. Maka saya lihat mau tidak mau pemerintahan atau kabinet atau Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani harus mendapatkan support yang optimal dari pemerintahan Prabowo, termasuk pemberian otoritas yang cukup sehingga tata kelola keuangan negara bisa terjaga, paling tidak dalam menjaga penerimaan negara dan mengefektifkan belanja-belanjanya, Bu Meldi. Ya, pemerintahan shutdown yang pernah terjadi di Amerika, kita berharap Republik Indonesia tidak shutdown, Bung Firdaus ya. Tentunya strategi penerimaan adalah salah satu alternatif yang bisa dipikirkan. Banyak sekali orang-orang kaya di Indonesia yang duitnya luar biasa. Saya kira harus ada pajak progresif terhadap mereka. Orang-orang yang berusaha di sektor batu bara, sawit, dan macam-macam ya, orang-orang kaya Indonesia. Itu saya kira pemerintah berani untuk mengambil model pajak progresif gitu ya. Dan ini akan memberikan penerimaan-penerimaan yang makin kuat ya. Penerimaan dari orang-orang miskin, orang-orang yang di atas garis kemiskinan, di bawah garis kemiskinan dengan menaikkan pajak itu akan menyulitkan, Bung Firdaus. Strategi pemerintah dalam penerimaan ini yang kita harapkan akan menjadi pendorong agar neraca ekonomi kita atau neraca dari fiskal akan lebih baik lagi. Iya, betul Bung Meldi. Salah satu cara misalnya harus ada semacam jalan atau roadmap di dalam peningkatan penerimaan negara, mengoptimalkan penerimaan negara. Dan kalau kita berkaca penerimaan negara, misalnya pajak atau PNBP dari sumber daya alam misalnya,
Ternyata ya kita punya skenario yang terbalik ya. Kita lebih banyak untuk rakyat kecil itu diberikan beban instrumen-instrumen pajak yang semakin banyak, tetapi orang kaya, orang yang selalu muncul dalam majalah Forbes, 100 orang terkaya Indonesia, itu semakin diturunkan tarif PPh-nya, baik itu PPh badan misalnya ataupun yang lainnya. Bahkan diberikan insentif gitu ya, penghapusan atau pengecualian pajak 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun misalnya begitu. Dan kalau kita lihat dari sisi ini, sebagian dari orang-orang tersebut, kelompok-kelompok tersebut berada pada lingkar kekuasaan pemerintahan Prabowo Subianto. Entah itu taipan pertambangan, entah itu taipan perkebunan, kehutanan, sawit begitu ya, atau energi, itu merupakan supporting besar dalam kabinet Prabowo misalnya. Kira-kira bagaimana nanti pemerintahan Prabowo menerapkan misalnya kewajiban untuk orang yang kaya, perusahaan yang kaya di dalam kontribusinya kepada penerimaan negara begitu. Akankah itu bisa diwujudkan? Dan saya pikir ini juga menjadi salah satu soal dalam sisi Kementerian Keuangan. Kira-kira bisakah nanti kita mengoptimalkan penerimaan negara? Belumlah kita melakukan optimalisasi penerimaan negara, tetapi kita sudah mengampuni dari kejahatan-kejahatan keuangan mereka misalnya. Tidak membayar pajak, melakukan penghindaran pajak, melakukan manipulasi pembayaran atau penjualan begitu ya. Dan itu yang saya pikir menjadi soal besar begitu. Hal-hal yang tidak terwujud pada era pemerintahan Jokowi, karena kita ingat di 2014 Jokowi mengatakan akan menerapkan mengejar tax ratio menjadi 16%. Faktanya tidak, bahkan sempat turun di bawah 2 digit, 9% begitu. Mampukah pemerintahan Prabowo mengejar itu gitu ya? Kalau pemerintahan Prabowo punya roadmap, punya komitmen untuk itu, maka mungkin Kementerian Keuangan tidak lagi akan seberkerut sekarang, tidak akan sepusing sekarang begitu ya. Pada satu sisi mencari siapa sumber-sumber penerimaan negaranya, tapi di sisi lain juga harus menyediakan anggaran untuk belanja kementerian yang semakin besar, semakin banyak, semakin tambahan-tambahan fasilitas, tambahan-tambahan status dan seterusnya begitu. Di sisi lain, kita punya kebutuhan mendesak untuk belanja-belanja kesejahteraan dan keadilan publik. Jadi pilihan-pilihan inilah yang harus bisa dikelola secara bijak misalnya. Dan sekali lagi, pilihan-pilihan dalam konteks ruang fiskal harus bisa dieksekusi dalam ruang politik. Dan ruang politik otoritas itu ada pada presiden sendiri misalnya. Bisakah presiden akan menjadi panglima di dalam mewujudkan itu gitu ya? Bisakah Prabowo mewujudkan buat tata kelola pemerintahan Indonesia bisa mengoptimalkan penerimaan negara, mengefisienkan belanjanya tidak hanya sekedar retorika atau gimmick dalam pidato-pidato saja, tetapi bisa dieksekusi dalam kerja-kerja yang nyata misalnya. Ini yang menjadi pertanyaan atau tantangan kita, Bung Medi. Terima kasih, Bung Firdaus. Iya, sama-sama Bung Medi, tetap semangat. Salam Indonesia bersih. Salam Indonesia bersih.